kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Praktek Perceraian pada Masyarakat Nelayan Studi Wilayah Kabupaten Lombok Timur, ya. Studi Wilayah Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. Sebagaimana yang diketahui bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan setelah tidak mungkin lagi pasangan suami istri hidup bersama dalam menjalani hubungan rumah tangga, ya. Selain itu, perceraian juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup tinggi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur, Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, ya. Dalam penelitian ini, ya, penulis melakukan analisa terhadap pokok permasalahan secara normatif mengenai apa faktor penyebab terjadinya perceraian, kemudian dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat, serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan masalah perceraian yang marak terjadi pada masyarakat nelayan, ya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun sumber data penulis diperoleh dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Jadi, perceraian dalam konteks Islam, ya, melepaskan ikatan perkawinan dapat berarti membubarkan hubungan antara suami dengan istri sehingga berakhirlah perkawinan tersebut, dan perceraian pun menjadi alternatif terakhir, yaitu setelah tidak memungkinkan bagi suami istri untuk hidup bersama dalam membina suatu hubungan rumah tangga. Selain itu, perceraian juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi abgadul halali indallahi talak, ya, yang artinya sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam pandangan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara mengenai perkawinan yang berakhir dengan perceraian pada dasarnya dibolehkan, ya, asal kedua belah pihak memiliki alasan sebagaimana yang telah ditentukan. Hanya saja oleh hukum negara lebih dipersulit dalam pelaksanaannya dengan tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agar terbentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun asas-asas perceraian dalam undang-undang, ya, yang pertama, asas mempersukar terjadinya perceraian. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, ya. Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, ya. Itu artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan. Itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik-baik di hadapan sidang pengadilan, ya, dengan beberapa alasan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya asas kapasitas pranata dan kelembagaan hukum perceraian, ya. Di sini ada dua konsep, ya. Yang pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkret. Jadi pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kapasitas hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang. Dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan. Yang ketiga, asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Maksudnya di sini adalah hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak,
Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur ya. Itu saja mungkin presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.